Pada tahu kan kalau yang pahit-pahit emang enaknya ditemenin sama yang manis-manis nih. Jangan salfok, kakaknya memang manis. Tapi yang Unyil maksud itu loh, yang digigit sama kakaknya. Yap, udah tahu belum? Ada sensasi baru menikmati kopi dengan gelas cookies. Iya, wadahnya bisa dimakan sekaligus. Ini sih cara menikmati minuman sambil mendukung gerakan ramah lingkungan. Fungsi gelas yang bisa dimakan ini sebetulnya mirip dengan kon es krim. Cuma beda bentuk, isian, dan bahannya aja. Minum pakai cookie cup ini juga bisa dua versi loh, panas dan dingin. Pastinya anti bocor-bocor besti. Wait, sebelumnya Unyil mau tanya nih, seberapa eksis sih si cookie cup ini? Kebetulan aku tahu sih, karena kan suami aku juga kita punya kedai kopi gitu. Jadi emang ini masih jadi wacana kita ke depan sih untuk rencana ini. Jujur belum pernah denger sih. Biar pada ngerasain juga sensasinya. Nih, Unyil kasih kakak-kakaknya biar pada coba. Nah, sudah pada ngerasain kan kak? Terus gimana pendapatnya kak dengan adanya cookie cup ini? Selain ngebantu lingkungan juga untuk ngurangin plastik, bisa ngebantu barista juga sih, nggak usah capek-capek kayak nyuci piring segala macam, itu juga bisa ngebantu. Terus kalau untuk customer, plus bisa bikin kenyang juga. Cakep! Selain berdampak baik buat lingkungan, penggunaan cookie cup di coffee shop juga menguntungkan pemilik kedai kopi loh. Pertama, mengurangi biaya tambahan pembelian gelas plastik atau gelas kertas. Kurangi pengeluaran, tambahin untung besti. Kedua, mengurangi pekerjaan baristanya untuk mencuci gelas. Ketiga, karena produknya unik, bikin orang jadi penasaran, ingin mencobanya deh. Yang tadinya customer mau beli minumannya aja, jadi penasaran beli cookiesnya deh. Tujuan awal pembuatan cookie cup ini memang ingin menggabungkan kopi dan kue. Mengingat rasa manisnya kue bisa menyeimbangkan rasa kopi yang pahit. Selain itu, kolaborasi ini juga demi mendukung produk ramah lingkungan. Jadi, minim sampah yang sulit terurai deh. Bahan-bahan pembuatannya sama seperti cookies pada umumnya. Ada mentega, gula pasir, brown sugar, mixing sampai tercampur rata. Lalu taburkan tepung terigu sedikit demi sedikit dan baking soda. Aduk merata dan uleni sampai teksturnya seperti ini, mirip kayak pasir dan gak lengket. Nah, kunci biar nggak bocor dan nggak tumpah ada di sini nih, bagian pencetakan. Per cup sudah ditimbang dulu takarannya, biar nggak tebal atau ketipisan. Biasanya cookie cup yang sering dijumpai berukuran espresso mini, tapi yang ini dibuat lebih besar, jadi kapasitasnya bisa lebih banyak. Ukuran cetakannya pun custom, berdiameter sekitar 6 cm, dengan ketebalan hampir 1 cm. Setelah dicetak, biar makin padat dan mengeras, masukkan ke dalam pendingin dulu. Kalau dirasa adonannya sudah menyatu dan lebih padat, baru deh kita oven. Tekstur ketika sudah matang gak keras banget kok, masih lembut ketika digigit. Oke, udah matang nih cookiesnya. Sekarang adalah part yang butuh kesabaran. Iya, bagian ngelepasin cookiesnya dari cetakan. Perlu hati-hati banget biar cookiesnya gak ada yang patah. Jadi bentuknya sempurna dan bisa dijual deh. Belum selesai sampai di situ ya. Kita lapisi dulu bagian dalamnya dengan coklat. Lapisan ini membantu air dalam gelas biar gak mudah meresap dan bikin bocor. Biar teksturnya makin padat, masukkan lagi ke dalam pendingin ya. Kalau sudah set, baru deh bisa dituangkan minuman pilihan teman-teman. Biasanya sih rekomendasinya minuman yang creamy atau yang ada kandungan susunya. Karena rasa cookiesnya sudah manis, Unyil saranin pilih minuman kopi atau non kopi yang gak terlalu manis ya. Soalnya cookiesnya sendiri akan menambahkan rasa manisnya. Yummy! Nikmatin kopi plus bikin kenyang lagi. The best!
jalanan macet, berkendara di jalan sempit, melaju di tanjakan maupun turunan. Bahkan jalanan rusak sekalipun berhasil ditaklukkan kendaraan ini. Wih, kalau lihat roda 1 begini, ingatnya suka dipakai buat atraksi sirkus ya. Bedanya, yang ini bisa jadi unit transportasi. Ini adalah kendaraan listrik roda tunggal, namanya Electric Unicycle atau EUC. Kendaraan satu roda ini memang belum familiar di Indonesia. Untuk berkendara di jalan, Unyil ingetin, tetap pakai helm berstandar, pengaman lutut dan siku. Simple, ringkas, dan singset besti. Makanya pengendara bisa melaju leluasa dengan kecepatan lumayan tinggi loh. Kendaraan ini bukan cuma bisa dikendarai jarak dekat aja, tapi jarak jauh juga bisa. Bahkan ada beberapa anggota yang udah uji coba berpetualang dengan roda 1 elektrik ini dari Jakarta ke Bandung loh. Wih. Pertama, badan rileks, ikutin lika-likunya. Kedua, pandangan fokus ke depan ya. Pasti lebih seimbang deh. Cakep. Tapi, pada tahu nggak sih cara ngegasnya gimana? Cara ngeremnya gimana? Habis, kelihatannya nggak ada pedal buat gas sama remnya nih. Gini Besti, mengandalkan postur badan. Kalau badan condong ke depan, akan melaju. Makin condong, makin kencang Besti. Kebalikannya nih, kalau mau tambah pelan atau ngerem, badannya agak ke belakang. Begitu belok-belok, badannya juga ikut goyang kanan, goyang kiri. Gitu kuncinya Besti. Ketika mau jatuh, jangan panik. Turunin satu kaki buat jadi tumpuan di aspal. Dan satu kaki lagi tetap tahan di atas EUC. Seiring berkembangnya zaman, memang selalu ada yang baru. Kita perlu juga untuk melakukan sebuah perubahan alias make your move. Jangan ngestak di situ-situ aja, nanti ketinggalan zaman loh. Kendaraan kayak gini nih, tujuannya mendukung tren micromobility. Tren yang naik daun, apalagi semenjak adanya pandemi. Eits, unit roda elektrik ini gak cuma bisa dibawa ke jalanan umum aja. Saking ringkas dan praktisnya, kita bisa bawa masuk ke tempat nongkrong alias kafe. Tinggal naikin aja pegangannya. Set, tada, jadi kayak koper deh. Bisa kita seret kemana-mana Besti. Jangan lupa dijajarkan yang rapi, kayak lagi parkiran sepeda gitu. Jalan-jalan masuk ke tempat wisata kayak gini juga bisa loh, anti mainstream, biar beda sama yang jalan kaki. Tuh lihat, jalanannya sempit banget. Untungnya berhasil ditaklukin sama si roda elektrik ini. Penasaran gak sih ada komponen apa aja di dalam roda elektrik ini? Tada! Wah, ternyata sesimpel ini Besti. Di bagian kanan dan kirinya hanya ada motherboard dan baterai saja. Punya unit roda 1 elektrik ini gak ribet kok perawatannya. Buat servisnya gak perlu tiap bulan, cukup 4-5 bulan sekali. Pada kepo ya sama harganya kan? Balik lagi, tergantung tipenya ya. Tapi budget yang harus disiapkan untuk EUC yang sudah mengantongi sertifikasi alat transportasi mulai dari 9 jutaan. Bahkan ada yang mencapai 50 jutaan loh. Nah, gimana nih para pengendara roda 2, roda 4? Tertarik beralih ke unit roda 1 elektrik? Waduh. Jaga keseimbangannya susah juga ya. Mudah-mudahan gak jatuh deh nih. Wih, kendaraan apa itu Den? Canggih bener. Wah, ada pengeng. Oh, ini namanya EUC Pak, Electric Unicycle. Kayak roda 1 sirkus ya Den? Yes, bener banget Pak. Tapi ini versi elektriknya Pak. Pak Enying cobain dong Den. Boleh Pak,
Tapi memangnya penyeng bisa? Eits, ini si isi Den. Jangan raguin Pak Enyeng yang dulunya tukang sirkus keliling. Ini mah udah makanan keseharian Den. Cie, yang nonton nungguin Pak Enyeng jatuh terus nyungsep atau nyangkut di pohon ya? Lagi bosen ah. Udah dibilangin, yang ini Pak Enyeng jago. Besti, seiring berkembangnya zaman, kita perlu banget menciptakan sesuatu yang baru untuk sebuah perubahan. Make your move, Besti. Biar beda dan gak gitu-gitu aja. Kayak kuliner kekinian yang satu ini. Ada sate-satean, nasi kucing, gorengan. Udah tahu dong sama kuliner satu ini yang banyak kita temuin di pinggir jalan. Yap, angkringan. Biasanya angkringan banyak kita temui di sepanjang pinggir jalan alias trotoar. Tapi berbeda sama angkringan yang berlokasi di Bandung ini. Konsepnya hidden gem. Lokasinya ada di tengah-tengah kuliner bertenda. Kita seperti masuk gang. Nah, kita bakal nemuin beraneka macam lauk pauk angkringan yang disajikan dalam wajan-wajan kecil. Bener-bener beda ya konsepnya sama angkringan di jalanan. Lupa, ada burung puyuh juga loh di sini. Wih. Gak lengkap rasanya makan lauk-lauk angkringan tanpa nasi berporsi minim. Yap, nasi kucing. Mau pilih nasi yang lain? Ada nasi bakar juga loh. Angkringan memang terkenal di Yogyakarta. Tapi konsep kuliner ini diciptakan oleh Eyang Karsodikromo asal Desa Ngerangan, Klaten. Nama angkringan sendiri berasal dari bahasa Jawa. Angkring yang artinya alat atau tempat jualan makanan keliling. Di sini kita harus mandiri, Besti. Gak boleh manja. Yes, kita bisa merasakan sensasi self grill alias bakar-bakar sendiri. Kita dikasih bumbu kecapnya. Bisa kita oles-oles sendiri deh. Bakar di atas anglo, terus jangan lupa dikipas-kipas. Alat bakarnya pun serba tradisional. Pakai anglo, tungku yang terbuat dari terakota atau tembikar dari tanah liat. Kompor tungku ini memang familiar digunakan pada angkringan. Peralatan masak yang terbuat dari tanah liat bisa membuat masakan lebih enak dan aroma wangi. Membuat sirkulasi panas dan kelembapan lebih merata. Inilah yang dapat mempertahankan nilai gizi lebih tinggi. Meski tampilannya kuno dan jadul banget gitu ya, tapi alat masak satu ini bermanfaat buat berbagai masakan loh. Unyil jadi ingat deh, ada roti tabona khas Tunisia yang dimatangkan dengan oven tanah liat. Roti yang terbuat dari tepung terigu dan semolina halus ini dipanggang di dinding-dinding oven. Pemanggangan dengan alat tradisional tanah liat ini masih bisa kita temukan di daerah pedesaan Tunisia. Kalau di bagian kotanya sudah banyak yang beralih ke alat panggang besi. Alat masak tanah liat bisa kita jumpai di Eropa. Wah, jadi ingat liputan Unyil di Jerman. Ada daerah terkenal penghasil alat masak berbahan tanah liat. Ada pabrik yang menerapkan nilai zero waste dengan mencampurkan bahan baku dengan tanah liat bekas. Jadi, gak ada bahan yang terbuang. Tanah liat yang sudah dicampur kadar airnya sudah berkurang banyak di mesin vakum. Jadi, gak ada ruang udara di batang tanah liat yang belum dicetak. Proses pencetakannya gak butuh waktu lama kok. Cukup butuh waktu 10 detik. Cukup disiram air dingin, tanah liat berubah jadi bentuk produk yang diinginkan. Butuh proses pengeringan sekitar 12 jam untuk mematangkan gerabah. Sampai akhirnya bisa digunakan, harus dihaluskan dulu. Biar tambah mengkilap dan cakep, semprot cairan pelapis. Terus masih harus di oven 10 jam lagi, biar matang sempurna. Alat masak ini meskipun sudah ada dari zaman prasejarah dan diproduksi massal di Jerman dari tahun 1967, variasinya banyak, gak cuma buat panggang aja. Biar antik, yang penting bentuknya estetik. Oke, balik lagi kita ke angkringan.
Banyak orang suka makan yang ringan, soalnya lauknya Nusantara. So pasti rasanya cocok di lidah orang Indonesia. Terus harganya juga murmer alias murah meriah. Mulai dari Rp2.000 pun ada. Beh, ini sih cocok di kantong pelajar kayak Unyil nih. Pilih sendiri, masak sendiri, bakar sendiri, makan pun sendiri. Asik. Aduh, suara aye merdu amat ya. Widih, asik banget nih Poipe berdendangnya. Asik dong Nyil. Kebeneran ada Unyil. Empo mau bikin angkringan nih Nyil, yang bisa bakar-bakaran sendiri gini. Bisa laku juga kagak ya Nyil? Gini aja Po, mending tes pasar dulu aja. Bagi-bagi gratis ke tetangga gitu Po. Kebetulan nih, Empo lagi bikin tester. Iya Nyil, tapi tolong kipasin dulu dong Nyil. Iya, sebentar ya. Unyil ambil kipasnya dulu Po. Aduh, adem bener. Iya. Maaf Om kameramen. Zaman now, hidup kita gak bisa dipisahkan dari yang namanya teknologi, Besti. Dari masa ke masa, teknologi berkembang semakin canggih dan memudahkan kehidupan manusia. Kayak penginapan yang satu ini nih, dijuluki Smart Hotel karena beberapa keunggulan penerapan teknologinya. Saat check-in, kita nggak dikasih kartu akses lift atau kamar. Ya, terus aksesnya dari mana? Ya, cukup dari perangkat handphone kita aja, Besti. Tapi, kita perlu mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. Setelah registrasi, resepsionis akan membantu konfirmasi lewat aplikasinya. Nah, setelah dapat akses, yuk, come on, kita langsung ke atas. Akses liftnya juga menggunakan aplikasi. Jadi, kita nggak bisa ke lantai lain kecuali lobi dan restoran di paling atas. Demi keamanan para pengunjung hotel juga. Dengan campur tangan teknologi, akses masuk ke dalam kamarnya pun hanya butuh konfirmasi dari aplikasi saja. Karena gagang pintunya sudah menggunakan smart door lock. Intinya, hotel yang mengusung konsep ini harus menawarkan solusi layanan baru yang memudahkan pengunjung. Kamar hotel juga harus didesain nyaman, bersih, aman, harga terjangkau, dan fasilitas terpenuhi sesuai standar hotel. Yang spesial ada di kamar mandinya nih, karena menggunakan smart closet. Punya kloset yang dilengkapi tombol-tombol ini, wah berasa sultan ya Besti. Di hotel konvensional, kita pesan makanan dari kamar lewat telepon kan? Nah, di sini beda. Kita bisa memesan makanan dan minuman lewat Smart TV. Mengedepankan teknologi di penginapan seperti ini memang lebih cocok untuk generasi yang melek digital. Jadi, kurang cocok bagi yang berusia tua, yang kurang bisa beradaptasi dengan teknologi. Apalagi buat mereka yang menolak kehadiran teknologi. Ya, memang ada plus minusnya ya Besti. It's time, Unyil bikin ngiler teman-teman semua dengan sajian yang dibuat oleh chef di restoran hotel ini. Wah, kalau dilihat dari semua makanan dan minumannya, semuanya didominasi warna merah ya Besti. Merah artinya berani. Yap, hari ini chef akan masak olahan spesial menggunakan buah delima atau pom. Delima adalah tanaman asli Persia dan daerah Himalaya India Selatan. Tingginya bisa mencapai 5-8 meter. Pada 1500 sebelum Masehi, buah ini dikenalkan di Mesir, lalu menyebar ke Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia. Sampai akhirnya pedagang Persia memperkenalkannya ke Indonesia. Ada 3 jenis delima, putih, merah, dan ungu. Tapi yang paling populer di dunia adalah delima merah. Bentuk buah yang cantik bermanfaat juga untuk kecantikan, seperti mengurangi peradangan kulit dan membersihkan kulit. Zat-zat yang terkandung mampu mencegah berbagai penyakit. Menurut American Journal of Clinical Nutrition, buah delima kaya antioksidan sehingga dapat mencegah kolesterol jahat.
Tapi harus hati-hati dengan efek sampingnya. Kita harus tahu kulit kita sensitif pada buah ini atau tidak. Kalau alergi, efek yang ditimbulkan sama kayak alergi pada umumnya.